Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Khairunisa dengan NIM 0704240004. Di sini saya akan membahas materi tentang metabolisme karbohidrat. Sebelumnya, tahukah kamu apakah itu metabolisme? Metabolisme adalah serangkaian reaksi kimia kompleks yang ada di dalam tubuh mengubah makanan dan minuman menjadi membentuk energi. Pada metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu ada katabolisme dan anabolisme. Nah, di sini saya akan membahas tentang metabolisme karbohidrat. Katabolisme adalah suatu perombakan molekul besar menuju ke sederhana. Contohnya itu seperti ada pada nasi, gandum, ubi, dan lain sebagainya. Nah, pada karbohidrat terdapat senyawa glukosa atau sederhana. Di dalam tubuh kita, glukosa dapat diserap dan akan membentuk energi. Nah, berikut beberapa tahapan yang ada pada dalam katabolisme. Yang pertama itu kita akan memulai dengan glikolisis. Pada glikolisis terdapat 6 karbon. Glukosa akan berubah menjadi fruktosa. Pada karbon 1 dan 6 itu terdapat gugus fosfat. Setelah mendapatkan gugus fosfat, dia akan mendapatkan ATP, adenin trifosfat. ATP ini akan menjadi ADP dan akan mendapatkan nama senyawa yaitu fruktosa 1,6 bifosfat. Pada fruktosa 1,6 bifosfat dibagi menjadi dua, masing-masing mendapatkan 3 karbon. Di setiap karbonnya terdapat gugus fruktosa. Pada karbon 1 dan karbon 6 akan mendapatkan gugus fruktosa. Nah, pada dihidroseton fosfat dia akan berubah lagi dan mendapatkan 1 karbon lagi. Dari ATP menjadi ADP. Dan namanya akan menjadi gliserol 1,3 bifosfat dan gliserol 1,3 bifosfat juga. Pada gliserol ini satu fosfat akan dilepaskan. Jika ada yang dilepaskan, pasti ada yang menangkap. Nah, yang menangkap inilah yang namanya NAD+. Ini NAD+ berubah menjadi NADH. Persis seperti yang terjadi di sebelahnya. Ini jadinya namanya penurunannya gliserol bifosfat doang. Fosfatnya kan ada di bagian karbon ketiga. Karbon ketiga akan bergeser ke karbon kedua dan ketika bergeser dia akan memerlukan energi. Nah, karena dia sudah bergeser, fosfatnya pindah ke karbon yang kedua. Namanya akan menjadi asam pirufat. Karena sudah dilepaskan 1 karbon fosfat, maka namanya akan menjadi ADP. Nah, ADP ini akan berubah menjadi ATP. Nah, begitu juga sebaliknya. Asam pirufat inilah yang menjadi hasil dari proses glikolisis. Inilah hasil dari proses glikolisis. 2 NADH dan 2 ATP. Kita masuk ke proses yang kedua, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Nah, pada dekarboksilasi oksidatif ini, asam pirufat tersebut akan bergabung dengan kofaktor A. Nah, pada bagian asam pirufat ini,
dia akan mengeluarkan satu karbon dan akan menghasilkan CO2. CO2 ini akan menghasilkan NADH. Nah, jadi pada bagian dekarboksilasi oksidatif ini dia akan menghasilkan 2 NADH. Dari mana dapatnya 2 ini? Karena pada proses glikolisis tadi kan terbagi menjadi 2. Nah, dia itu jadinya 2 kali. Jadi glikolisis itu 2 kali, dekarboksilasi oksidatifnya 2 kali juga. Nah, selanjutnya kita akan memasuki proses yang ketiga, yaitu siklus Krebs. Nah, saat di dalam siklus Krebs, pada bagian asetil koenzim A akan berikatan pada sebuah molekul yang bernama oksaloasetat. Nah, ketika sudah berikatan, mereka akan menghasilkan asam asetat yang dengan karbonnya itu ada 6. Nah, pada bagian karbon ini akan ada hidrogen yang masuk ke dalam asam asetat tersebut dan kemudian ditangkap oleh NAD+ yang akan menjadi NADH. Setelah mendapatkan NADH, dia akan membentuk molekul baru dan akan mengeluarkan satu karbon yang menjadi CO2. Yang namanya akan menjadi alpha ketoglutalat. Pada alpha ketoglutalat, dia akan mendapatkan koenzim A. Nah, dan akan berubah nama lagi menjadi suksinil koenzim A. Pada bagian alpha ketoglutalat kan terdapat 6 karbon. Nah, karena sudah satu karbon sudah dilepaskan, dia akan berubah menjadi CO2. Nah, CO2 ini dia karbonnya akan berkurang. Jadinya yang tadinya 6, dia akan berkurang menjadi 5 karbon pada suksinil koenzim A. Nah, pada suksinil koenzim A ini akan berubah lagi menjadi namanya suksinat. Nah, di suksinat ini satu karbon dilepaskan lagi membentuk CO2. Nah, CO2 ini kemudian suksinat ini akan menghasilkan GTP atau guanin trifosfat. Setelah dia suksinat ini melepaskan satu karbon itu dan menghasilkan GTP, kemudian suksinat akan berubah lagi nama menjadi fumarat. Nah, fumarat inilah kemudian akan mengeluarkan satu karbon lagi, menjadi 4 karbon. Kemudian fumarat ini akan menghasilkan FADH2. Setelah fumarat menghasilkan FADH2, kemudian fumarat akan mengubah nama lagi menjadi malat. Nah, malat ini akan teroksidasi. Malat ini kan terdapat 4 karbon di dalamnya. Kemudian akan teroksidasi menjadi NADH. Nah, setelah malat teroksidasi, kemudian malat akan berubah lagi menjadi oksaloasetat. Nah, oksaloasetat inilah kemudian akan terus-menerus bersiklus menjadi yang dinamakan siklus Krebs. Pada siklus Krebs ini dapat kita lihat hasil dari siklus Krebs-nya, yaitu kita mendapatkan NADH, GTP, dan FADH2. Berarti penulisannya 4 NADH, 2 GTP, sama 2 FADH2. Di sini seharusnya kan tadi 2 NADH, 1 GTP, 1 FADH. Kenapa saya membuatnya 4 NADH, 2 GTP, 2 FADH? Karena pada sebelumnya pada proses glikolisis dan proses
dekarboksilasi oksidatif kan terjadinya dua kali proses gitu kan. Makanya di siklus Krebs ini kita membuat 2 kali juga proses pengulangan, yaitu makanya dia berubah menjadi 4 NADH, 2 GTP, 2 FADH2. Nah, setelah kita mengetahui hasil dari siklus Krebs tersebut, selanjutnya ada tahapan terakhir, yaitu tahapan transfer elektron. Nah, pada tahap transfer elektron ini dia akan berubah menjadi energi. Energi itulah yang disebut dengan ATP. Nah, pada proses glikolisis tadi kita mendapatkan 2 NADH dan 2 ATP kan. Dan pada tahap dekarboksilasi oksidatif kita mendapatkan 2 NADH. Selanjutnya pada tahap siklus Krebs kita tadi sudah mendapatkan hasil 4 NADH, 2 GTP dan 2 FADH2. Nah, selanjutnya untuk kita mengetahui jumlah ATP pada transfer elektronnya, kita masing-masing kita kalikan. Nah, pada 2 NADH kita akan mengalikan dengan 3. Pada 2 ATP kita kalikan 1. Pada 2 NADH kita kalikan 3, sama. Yang untuk 4 NADH juga kita kalikan 3. Nah, yang GTP ini kita kalikan 1. Kenapa dikalikan 1? Karena kan kita untuk tadi kan pada bagian siklus Krebs itu kita cuman membuat 1 siklus saja kan. Setelah itu kita kalikan 2 kan. Nah, makanya kita kalikan jadi 1 gitu. Jadi untuk 2 FADH ini kita kalikan 2. Selanjutnya kita akan menghitung ATP dari transfer elektron yang sudah kita dapatkan. Ini 2 dikali 3 itu 6 ATP. 2 dikali 1 itu 2 ATP. 2 dikali 3 itu 6 ATP. 4 dikali 3 itu 12 ATP. 2 dikali 1 itu 2 ATP. 2 dikali 2 itu 4 ATP. Selanjutnya kita jumlahkan. Inilah energi ATP yang kita dapatkan dari proses metabolisme. Nah, yang kedua itu ada setelah melakukan proses katabolisme, selanjutnya ada proses anabolisme. Apa itu anabolisme? Anabolisme adalah penyusunan molekul sederhana ke molekul kompleks. Pada katabolisme sebelumnya kan dia mendapatkan energi. Nah, pada anabolisme ini dia membutuhkan energi. Pada anabolisme ini terdapat contohnya itu seperti kayak fotosintesis pada tanaman gitu kan. Fotosintesis pada tanaman inilah terbagi menjadi 2, yaitu ada fotosintesis reaksi gelap dan fotosintesis reaksi terang.